Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Farid. Kita akan belajar kembali terkait dengan gradien garis yang melalui dua titik. Yang sebelumnya kalian sudah mempelajari gradien garis yang melalui pusat itu seperti apa. Kemudian ketika melalui sebuah titik X, Y itu seperti apa. Nah, sekarang kita tidak melalui titik 0,0, melainkan ada dua titik X, Y yang berbeda, gitu ya. Dua titik yang berbeda. Kira-kira menemukan gradien garis yang melalui dua titik itu seperti apa? Kita pelajari di pertemuan kali ini. Oke, Ustadz sudah sediakan grafik dengan pertanyaannya. Nah, ini kita diminta untuk menentukan gradien garis yang mana garis itu melalui titik P. Untuk P titik koordinatnya 1,5, sedangkan untuk titik koordinat Q itu 4,5. Sehingga garis yang bisa dibuat itu seperti ini. Seperti gambar yang sudah kalian lihat gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Kira-kira bagaimana cara menentukan gradien? Sama seperti yang sudah kalian pelajari di gradien garis melalui pusat O tadi itu, atau melalui pusat titik 0,0. Mudahnya adalah dengan mengukur kira-kira jarak antara Y, jarak komponen Y itu berapa dibagi dengan jarak komponen X ya. Kalau dilihat dari gambar ini, jarak ini kan titik untuk titik P-nya kan di 1,2. Kalau kita tarik garis, kemudian kita tarik garis juga, berarti kita bisa ngitung kalau jarak komponen Y-nya itu sejauh 3 ya. 1, 2, 3. Begitupun jarak komponen X-nya itu 1, 2, 3. Sehingga Ustadz bisa memprediksi kalau gradien dari garis ini itu adalah 1, karena 3 dibagi 3 adalah 1. Ustadz dengan melihat grafik saja bisa menentukan gradiennya ya. Yaitu kalau kita belajar di materi sebelumnya kita paham dengan baik, insya Allah di materi itu akan sangat membantu di materi selanjutnya gitu ya. Nah, untuk rumus aslinya seperti apa, Ustadz akan menunjukkan, tapi kalian yang akan mendefinisikan kira-kira rumus umumnya itu seperti apa ya. Nah, ini Ustadz langsung mensubstitusikan nilainya dari apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi terkait selisih ya. Ini ya, selisih antara titik P ke titik Q ini ya. Nah, kalau selisih di komponen Y-nya itu kan kita tahu tadi kan ini jaraknya ada 3, 1, 2, 3. Cara ngitungnya gimana? Kalau misal kita nggak tahu grafiknya, berarti ya tinggal 5 dikurangi 2 kan. 5 dikurangi 2. Ini kan sejauh Y ya. Kalau titik Q ini terhadap sumbu X itu kan sejauh 5. Sedangkan kalau titik P terhadap sumbu X itu sejauh 2. Berarti untuk jarak antara titik P ke Q ya tinggal jarak titik Q terhadap sumbu X dikurangi jarak titik P terhadap sumbu X, berarti 5 dikurangi 2. Begitupun juga karena suatu gradien itu bisa kita cari dengan perbandingan komponen Y dan komponen X. Kalau Y-nya sudah ditentukan 5 dikurangi 2, berarti berlaku juga untuk komponen X, 4 dikurangi 1. Nah, sehingga gradien yang kita punya itu 3/3 atau sama dengan 1, seperti yang sudah Ustadz jelaskan sebelumnya ya. Nah, ada yang menggunakan cara ini, juga ada yang menggunakan cara kedua. Nah,
Nah, ini 2, kalau di sini ada 5 dikurangi 2, di sini ada 2 dikurangi 5. Bedanya apa, Ustadz? Bedanya kita melihat sudut pandangnya. Kalau ini dari P ke Q, garisnya, kalau ini dari Q ke P. Dari ke Q ke P berarti 2-nya itu dikurangi 5. Karena menganggap apa itu yang ada di titik P itu sebagai titik koordinat yang paling besar ya, berarti 2 dikurangi 5. Begitupun juga bawahnya di komponen X juga ikut, berarti 1 dikurangi 4, kebalikan dari ini ya. Nah, kalau ini kan 5 dikurangi 2, 4 kurangi 1, kalau ini 2 dikurangi 5, 1 dikurangi 4. Pada hakikatnya semuanya sama untuk mencari sebuah gradien ya. Kalau kita lihat dari sini berarti selisih antara komponen Y itu berapa gitu ya. Dibagi atau perbandingan dari dengan apa itu selisih dari komponen X-nya. Nah, ini kan juga sama, selisih perbandingan dari selisih komponen Y terhadap selisih komponen X. Nah, kalau di sini kita dapatnya 3/3, kalau di sini kita dapatnya min 3/min 3. Min dibagi min, dia berubah jadi plus. Nah, dia memperoleh gradien yang sama karena memang kemiringan dari garis ini ya memang satu kemiringannya. Gitu ya, terkait dengan cara kita mencari tahu berapa besar gradien yang mana garis itu melalui 2 titik. Nah, Ustadz harapkan kalian bisa menemukan bentuk umum atau rumus umum untuk mencari gradien garis yang melalui 2 titik. Dengan cara seperti apa? Nah, caranya seperti ini loh. Ini kalian coba misalkan 1 itu sebagai X1, 2 itu sebagai Y1, kemudian 4 sebagai X2, 5 sebagai Y2. Tinggal kalian masukkan di sini 5 itu sebagai Y2, 2 itu sebagai Y1, berarti di sini Y2 dikurangi Y1. Kalau di sini Y2 dikurangi 1, berarti di sini kebalikannya ya. Y1 dikurangi 2. Silahkan dilanjutkan. Ustadz inginkan kalian bisa mencari tahu atau mendefinisikan terkait rumus umum dari gradien garis yang melalui 2 titik itu seperti apa. Itu saja panduan yang bisa Ustadz sampaikan untuk di pertemuan kali ini. Silahkan kalian mencari referensi lain terkait gradien garis melalui 2 titik ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan Ustadz terkait dengan materi ini. Ustadz tutup. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.